Pandemi virus corona masih belum berakhir. Masyarakat diminta untuk bersiap menuju the new normal atau kehidupan baru di tengah wabah corona. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap beraktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Untuk beraktivitas normal kembali, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia berdamai dengan COVID-19 dan menyesuaikan diri. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya tekankan keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Satu, reproduksi rate di bawah 1 selama 2 pekan. Nyatanya di Indonesia reproduksi rate itu berbeda-beda di tiap wilayah, tapi kecenderungannya masih di atas 1. Bahkan di beberapa tempat seperti di Jawa Timur, di Surabaya khususnya itu tinggi sekali. Banyak orang menyebut Surabaya ini bisa menjadi semacam Wuhan-nya Indonesia. 2. Ada penurunan minimal 50% selama lebih dari 3 pekan sejak puncak pandemi dan penambahan jumlah kasus terus menurun. Nyatanya penambahan jumlah kasus itu fluktuatif, tapi tetap aja kecenderungannya naik. Bahkan banyak orang mengatakan ini sebenarnya belum sampai puncak, bahkan mungkin baru lereng puncak gitu, kaki puncak, belum lereng atau apalagi mendekati puncak. Kemudian yang ketiga, jumlah kasus terkombinasi positif kurang dari 5% dari total sampel yang diuji dalam 2 pekan terakhir. Nyatanya di Indonesia jumlah kasus terkonfirmasi itu 12,2%, bukan 5%, jadi jauh di atas 5%. Kemudian yang keempat, penurunan jumlah kematian dari pasien positif dalam pengawasan 3 pekan. Yang terjadi di negeri kita, jumlah kematian dari pasien positif itu masih terus mengalami kenaikan. Kemudian penurunan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dan ICU dalam 2 pekan. Jumlah pasien yang dirawat masih juga naik. Fasilitas kesehatan dapat menanggulangi minimal 20% kenaikan jumlah kasus COVID-19. Faktanya di negeri kita sejumlah rumah sakit sudah menyatakan kewalahan. Rumah sakit UNER sudah di Surabaya sudah menyatakan menutup diri terhadap penambahan pasien baru. Semua pasien COVID-19 mendapatkan perawatan sesuai dengan standar nasional. Jumlah rumah sakit sangat minim fasilitas. Kemudian kasus baru bisa diidentifikasikan, dilaporkan dan dinilai dalam waktu kurang dari 24 jam. Tuh, di Indonesia, di negeri kita belum bisa 24 jam, bahkan masih beberapa hari. Kemudian jumlah tes laboratorium dilaporkan setiap hari. Ini enggak setiap hari. Jadi dari 9 kriteria atau pedoman WHO ya untuk masuk ke new normal, tidak ada satupun yang dipenuhi oleh Indonesia. Tidak ada satupun dari 9 itu. Nah, kalau tidak ada satu dari 9 itu yang dipenuhi oleh Indonesia, oleh negeri kita, pertanyaannya tadi, kenapa kok pemerintah ini buru-buru, bahkan seperti setengah memaksakan untuk segera kita masuk ke new normal? Demi siapa sebenarnya ini? Kalau demi kesehatan rakyat, kesehatan masyarakat, mestinya kan tidak begini, wong nyatanya belum terpenuhi. Maka jangan salahkan kalau kemudian publik mengambil kesimpulan sendiri. Kalau begini berarti ini sebenarnya demi kesehatan ekonomi, atau demi bukan kesehatan ekonomi malah, tapi demi kepentingan ekonomi, demi kepentingan para pemilik modal yang mereka memang terang-terangan mengatakan mereka sudah gelagap-gelagap gitu kalau orang Jawa bilang itu sampai akhir Juni ini. Kalau nggak segera dibuka usaha mereka ini mungkin bisa